Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aluna Nailan Nurfaliha dari kelas 10-9 dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai pengaruh agama Islam dalam masyarakat Indonesia berdasarkan Kerajaan Samudera Pasai. Pernahkah kalian terpikir dari mana sebenarnya pengaruh Islam itu datang? Ternyata agama Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Salah satunya melalui Kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1267 di wilayah Aceh. Dan kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Indonesia berkat posisi strategisnya di Selat Malaka yang menjadi persinggungan para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan juga India. Samudera Pasai memiliki tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini, yaitu Petron Anek. Petron Anek adalah tradisi turun-temurun masyarakat Aceh yang sudah ada sejak abad ke-13. Dan tradisi ini merupakan upacara penting bagi bayi yang baru lahir, di mana bayi tersebut pertama kali dijemput turun ke tanah sebagai simbol pengenalan kepada dunia dan juga lingkungan sekitar. Keberlanjutan tradisi Petron Anek terlihat dari bagaimana masyarakat Aceh menjaga dan melestarikan prosesi ini secara turun-temurun hingga kini. Tradisi ini tidak hanya menjadi ritual adat, tetapi juga dipadukan dengan ajaran Islam seperti pelaksanaan akikah dan pembacaan sholawat, menunjukkan bagaimana Islam dan budaya lokal berjalan beriringan secara berkelanjutan. Tradisi Petron Anek juga mengalami pengulangan, dapat dilihat dari ritual yang dilakukan secara konsisten seperti menjejakkan bayi ke tanah, memotong pohon pisang dan tebu, serta pembacaan doa dan juga sholawat. Nah, pengulangan ini memperkuat makna spiritual dan harapan agar bayi tumbuh menjadi pribadi yang kuat, rajin, dan berjiwa ksatria sesuai nilai-nilai Islam yang diajarkan sejak masa Kerajaan Samudera Pasai. Tradisi Petron Anek memiliki fungsi utama sebagai bentuk awal pendidikan agama Islam pada anak-anak, di mana mereka mulai dikenalkan dengan kalimat syahadat, huruf hijaiyah, dan nilai-nilai dasar keislaman. Fungsi ini masih terus berlanjut hingga kini. Namun, ada bentuk penyesuaian yang telah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana dahulu Petron Anek dilakukan secara sederhana di rumah dengan suasana sakral dan juga simbolik yang kuat, sedangkan kini sering dikombinasikan dengan unsur-unsur modern seperti penggunaan pakaian seragam, dokumentasi digital, dan dirayakan sebagai momen penting dalam tumbuh kembang anak. Menandakan bahwa Petron Anek ini juga mengalami perubahan. Meskipun cara pelaksanaannya berubah, esensi dari tradisi ini sebagai langkah awal mengenalkan anak pada ajaran Islam tetap terjaga, menunjukkan kesinambungan nilai dan juga fungsi sosial budaya dari masyarakat kerajaan hingga masyarakat Aceh pada masa kini. Dengan demikian, tradisi Petron Anek yang berakar dari Kerajaan Samudera Pasai menjadi contoh nyata bagaimana agama Islam mempengaruhi dan membentuk budaya masyarakat secara berkelanjutan melalui pengulangan ritual, kesinambungan nilai, dan perubahan adaptif yang menjaga tradisi tetap hidup hingga saat ini. Melalui Petron Anek, masyarakat menyampaikan doa dan harapan agar anak yang baru lahir diberikan kesehatan, keberkahan, keteguhan iman, dan kesuksesan dalam hidupnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berharap yang terbaik bagi generasi penerus demi melestarikan tradisi sebagai sarana memperkuat iman dan kehidupan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.